Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirwayuni dari kelas Pendidikan Fisika B 2019 akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme, kognitivisme, dan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar pertama yang dibahas yaitu teori belajar behaviorisme. Yang pertama ada kemunculan teori behaviorisme. Teori behaviorisme muncul sebagai solusi atas tidak sejalannya dua teori besar dalam studi psikologi pada abad ke-20, yaitu teori strukturalisme dan teori fungsionalisme. Kedua teori ini dianggap tidak sejalan dengan teori evolusi yang dalam bidang sains yang sedang populer pada saat itu. Teori strukturalisme ini menyatakan bahwa pikiran manusia tersusun atas asosiasi dari berbagai macam ide. Kemudian berbagai ide tersebut untuk dipelajari detailnya secara terpisah melalui introspeksi. Berbeda dengan teori strukturalisme, teori fungsionalisme berpandangan bahwa proses mental dan perilaku kebiasaan dari sebuah organisme yang hidup dapat membantu mereka beradaptasi terhadap lingkungan mereka. John Watson yang didapuk sebagai bapak teori behaviorisme menyatakan bahwa kesadaran manusia dan segala sesuatu yang terkait dengannya tidak termasuk ke dalam ranah sains. Pernyataan ini disandarkan pada fakta bahwa sains selalu dijadikan hal-hal yang diukur dan diobservasi secara langsung. Maka Watson mengajukan perilaku atau behavior sebagai objek yang dapat diobservasi dan diukur sebagai solusi. Selanjutnya ada pengertian teori behaviorisme. Teori behaviorisme menekankan hanya pada hal-hal yang dapat diobservasi secara kasat mata. Maka teori ini memandang bahwa proses belajar yang dialami oleh manusia ditentukan oleh kondisi stimulus dan respon. Menurut teori ini, skema stimulus respon ini berlaku secara umum bagi organisme apapun, baik manusia maupun hewan. Karenanya, berbagai eksperimen yang dilakukan berdasarkan teori ini menitikberatkan pada modifikasi stimulus dan pengalaman terhadap perubahan respon objek penelitian. Selanjutnya ada aplikasi teori behaviorisme. Teori behaviorisme masih diaplikasikan dalam dunia pendidikan, namun dikombinasikan dengan teori belajar lain seperti teori belajar kognitivisme. Contoh yang paling umum dipahami dari aplikasi teori behaviorisme adalah pemberian hadiah kepada siswa yang berprestasi karena dianggap menunjukkan perilaku positif berupa pemahaman yang baik terhadap pelajaran yang diberikan. Dalam proses belajar, banyak cara yang bisa digunakan untuk mengaplikasikan teori behaviorisme. Di antaranya adalah memuji siswa yang memberikan jawaban benar, memberikan nilai sesuai dengan hasil ujian, dan lain sebagainya. Nah, teori belajar yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Untuk teori belajar kognitivisme ini pertama kita akan membahas tentang pengertian teori kognitivisme. Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang berarti mengetahui. Dalam arti yang lebih luas, cognition ini ialah penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme lebih menitikberatkan pada proses daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon sebagaimana yang dikatakan oleh teori behaviorisme, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Selanjutnya itu ada tokoh-tokoh teori belajar kognitivisme. Tokoh yang pertama yaitu Piaget, yang mana Piaget mengatakan bahwa anak memperoleh bahasa ibu dari meniru-niru juga kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. Kemampuan untuk menguasai bahasa ini didasarkan oleh adanya kognisi yang memiliki struktur dan fungsi. Fungsi itu bersifat genetik, sedangkan struktur kognisi ini bisa berubah sesuai dengan kemampuan dan upaya individu. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak dan membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasa baru tetapi tidak asing, dan memberikan peluang agar anak belajar sesuai dengan tahapan perkembangannya.
Tokoh yang kedua yaitu Brunner. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang digunakan. Implikasi teori Brunner dalam proses pembelajaran ialah menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan, lalu anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimiliki. Dan dengan pengalamannya, ia akan mencoba menyesuaikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Tokoh yang ketiga yaitu Ausubel, yang mana menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik kepada siswa. Dengan demikian, untuk mengetahui pengaturan kemampuan belajar siswa, pengetahuan guru terhadap pembelajaran juga harus baik. Dengan demikian, ia akan mampu menemukan informasi yang sangat abstrak, umum, dan inklusif mewadahi apa yang akan diajarkan. Tokoh yang ketiga yaitu Robert Jenny, yang mana menurut Jenny ini belajar dipandang sebagai proses pengelolaan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran yang dalam bentuk hasil belajar. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengelolaan informasi dalam otak manusia. Selanjutnya ada teori kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran. Nah, menurut teori kognitif, suatu kegiatan belajar berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi konseptual, dan proses internal. Dalam menemukan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran, tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dikatakan oleh pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Untuk teori belajar konstruktivisme, pertama kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme, yang mana konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun, sedangkan untuk kata isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pemahaman atau aliran. Konstruktivisme ini merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Pandangan konstruktivis dalam pembelajaran mengatakan bahwa anak-anak diberikan kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar, sedangkan guru membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Konstruktivisme adalah pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri atas rancangan model pembelajaran yang dibuat oleh guru. Tujuan dari pendekatan konstruktivisme ini adalah agar siswa memiliki kemampuan dalam menemukan, memahami, dan menggunakan informasi atau pengetahuan. Tokoh-tokoh pendidik yang menggagaskan pendekatan konstruktivisme dalam belajar ialah John Dewey, Jean Piaget, Maria Montessori, dan Lev Vygotsky. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis konstruktivisme. Menurut Donald, implementasi pendekatan konstruktivisme dalam aktivitas pembelajaran memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu belajar aktif, yang kedua siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran yang bersifat otentik dan situasional, yang ketiga aktivitas belajar harus menarik dan menantang, yang keempat siswa harus mampu merefleksikan pengetahuan yang sedang dipelajari, yang kelima, siswa harus dapat mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya dengan sebuah proses yang disebut dengan bridging. Yang keenam, yaitu guru lebih berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa dalam melakukan konstruksi pengetahuan. Dan karakteristik yang terakhir, yaitu guru harus dapat memberi bantuan berupa scaffolding yang diperlukan oleh siswa dalam menempuh proses pembelajaran. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.